Halo Sobat Ilmu, tahukah kalian Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Dengan luas wilayah kurang lebih 30 juta kilometer persegi, termasuk pulau-pulau yang berdekatan, Afrika meliputi 20% dari seluruh total daratan di muka bumi ini. Dalam catatan sejarahnya, Afrika adalah tempat tinggal manusia yang paling awal. Dari benua ini, manusia kemudian menyebar ke benua-benua lain. Afrika adalah tempat di mana garis evolusi kera menjadi berbeda dari proto-human 7 juta tahun yang lalu. Afrika merupakan satu-satunya benua yang ditinggali nenek moyang manusia hingga sekitar 2 juta tahun lampau ketika Homo erectus berkembang keluar Afrika menuju Eropa dan Asia. Tunggu dulu teman-teman, kalau dilanjut makin berabe nih. Kenapa? Karena di video ini nggak akan menjelaskan sejarah terbentuknya Afrika. Tetapi di video ini akan menjelaskan penyebaran Islam di Afrika Timur. Check it out. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Nah, kenalin, nama aku Zaki. Di sini aku nggak sendiri, aku ditemani teman-teman aku yang siap menemani aku dari awal video sampai akhir video. Nah, yang pertama ada... Halo guys, nama saya Siva Asri Aprilia dari kelas 2C, jurusan Manajemen Dakwah. Tak kenal maka ta'aruf. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Sebelum memperkenalkan diri, ada sebuah pantun. Buah kedondong jatuh di jalan. Boleh dong saya kenalan. Perkenalkan, nama saya Saida Alia dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya, namun lewat sebuah pantun. Dengerin ya. Rafathar kakaknya Rayanza. Rayanza panggilannya Cipung. Perkenalkan, nama saya Risna, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusturina Tiffany dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 2C. Udah pada kenal kan ya semua? Sekian, terima kasih. Halo semua, namaku Zaid. Aku juga berkuliah di UIN Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Dalam proyek ini, aku berperan sebagai editor bersama temanku Zaki. Thank you. Nah, itu dia teman-teman aku. Mungkin untuk perkenalan cukup kali ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Let's go. Sudan, jika dilihat dari sisi wilayahnya, memiliki luas wilayah yang mencakup bagian timur, tengah, dan barat benua Afrika. Namun negara Sudan modern hanya ada di bagian timur saja. Islam tersebar dari negara Mesir, bukan dari negara Afrika Utara.
dan komunitas Islam Sudan Timur sudah terbentuk lebih awal. Migrasi bangsa Arab pertama terjadi pada abad 9 ketika bangsa Mesir berkerumun di wilayah selatan sampai akhirnya menemukan ladang emas di daerah Al-Laki yang terletak antara Sungai Nil dan Laut Merah. Pada abad 12 dan 13, migrasi Arab Baduy meningkat. Mereka berbaur dengan masyarakat lokal melalui anak-anak dengan mewarisi kepemimpinan. Nah, barusan sudah dijelaskan tuh mengenai negara Sudan. Untuk sekarang kita masuk ke negara Somalia. Masyarakat Somalia seluruhnya adalah masyarakat Muslim yang terbagi atas dua kelompok keturunan, yaitu Somali dan Sab, yang kemudian terbagi lagi oleh sistem segmenter yang kompleks menjadi sejumlah konfederasi, subkonfederasi, suku, dan pecahan suku lainnya. Sejumlah partai politik terbentuk pada tahun 1950-an, baik di Somalia yang dikuasai oleh Inggris maupun yang dikuasai Italia yang didasarkan pada unsur klan. Yang pertama itu Somaliland National Society yang dibentuk berdasar kelompok Ishak, sedangkan United Somali Party dibentuk berdasarkan kelompok Dirdan dan Darod. Namun, demikian perkembangan ragam tulis itu membantu menciptakan sebuah simbol bagi identitas nasional. Ada 3 tarekat yang berkembang di Somalia, yaitu Qadiriyah, Ahmadiyah, dan Salihiyah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Ethiopia. Kepada teman-teman semua, apakah sudah mengenal negara Ethiopia? Ethiopia, sebagaimana halnya Somalia, Islam yang datang ke Ethiopia berasal dari daerah pesisir, dan pada abad ke-9 warga Arab itu tinggal di wilayah pesisir itu dan tepatnya di dataran tinggi Ethiopia dan mendirikan sejumlah kerajaan kecil. Selanjutnya, para pedagang Arab menikahi wanita-wanita Somalia dan menciptakan konsep identitas nasab Muslim Arab Somalia. Salah satu kesultanan Muslim yang pertama itu Kesultanan Muslim di Soa, yaitu dengan warga yang lokal, yang mandiri, yang dipimpin oleh para pedagang besar yang pada akhir abad 12 diorganisir oleh keluarga Makhzum. Sebagaimana halnya dengan Sudan dan Ethiopia, merupakan contoh negara yang di dalamnya terjadi perselisihan tajam antar penduduk Muslim dan non-Muslim. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pendidikan Islam di Afrika Timur. Sistem pendidikan di Afrika Timur bervariasi di setiap negara, tetapi umumnya terdiri dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tingkat pendidikan dasar biasanya mencakup sekolah dasar yang berlangsung selama 6 hingga 8 tahun, tergantung pada negara. Kurikulum umumnya meliputi mata pelajaran seperti bahasa, matematika, sains, studi sosial, dan seni. Namun, akses ke pendidikan dasar masih menjadi tantangan di beberapa daerah terpencil di Afrika Timur. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah. Sekolah menengah umumnya terdiri dari tingkat junior, atau kita sebut SMP, dan senior, atau kita sebut SMA. Di tingkat ini, siswa mempelajari mata pelajaran yang lebih spesifik dan memiliki lebih banyak pilihan, seperti ilmu pengetahuan, sastra,
sejarah, bahasa asing, dan matematika. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, atau kita sebut SMA, siswa memiliki pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas. Beberapa negara di Afrika Timur memiliki universitas dan institusi pendidikan tinggi yang terkenal dan diakui secara internasional. Pendidikan tinggi di Afrika Timur menawarkan berbagai program studi dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, sains alam, teknik, kedokteran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada proses masuknya Islam ke Afrika Timur. Ada yang tahu bagaimana masuknya Islam ke Afrika Timur? Oke, masuknya Islam ke Afrika Timur terjadi melalui beberapa jalur dan metode. Nah, ada beberapa cara umum yang digunakan dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Yang pertama ada jalur perdagangan, yang kedua ada peran sufi, yang ketiga ada peran penjelajah, yang keempat ada pernikahan dan perkawinan campuran, dan yang terakhir ada peninggalan arsitektur dan budaya. Nah, mungkin itu beberapa proses terjadinya masuknya Islam ke Afrika Timur. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor penghambat masuknya Islam ke Afrika Timur. Nah, apakah kalian tahu apa sih faktor-faktor penghambat masuknya Islam ke Afrika Timur? Langsung saja, berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran Islam di Afrika Timur. Di antaranya, yang pertama, terdapat jarak geografis. Kedua, pengaruh agama tradisional. Yang ketiga, rintangan politik. Yang keempat, perlawanan budaya. Dan yang kelima, perdagangan dan kontak dengan bangsa-bangsa lain. Serta yang terakhir yaitu ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Oke teman-teman, itu dia pembahasan dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami oleh rekan-rekan. Tapi sebelum ditutup, saya mau berpantun dulu. Burung dara, burung pipit, kami kelompok 4 mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.